Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Inspirasi. Rumah bagaimana membersihkan akal pikiran kita, menyikapi persoalan yang timbul di putusan PT UN Jakarta tentang pemberhentian Suhartoyo sebagai hakim MK. Merupakan sebuah putusan yang sangat kontroversi yang telah diambil oleh Majelis Hakim PT UN Jakarta, sehingga muncul banyak reaksi dari pakar-pakar hukum di seluruh Indonesia berkomentar tentang adanya keanehan yang terjadi dalam putusan tersebut. Sehingga dalam persoalan ini kami melihat sama halnya dengan para pakar tersebut, berpendapat bahwa sesungguhnya banyak kejanggalan yang terjadi dan keanehan yang terjadi dalam putusan tersebut, di mana objek sengketa yang seharusnya menjadi pokok perkara adalah putusan MK, namun yang ternyata yang dibahas dalam persidangan tersebut atau yang digugat atau yang menjadi objek sengketa adalah putusan MK itu sendiri, sehingga terkesan ada hal yang bernuansa politis dalam pengendalian hukum, yang dimana nuansa politis itu sangat mempengaruhi, sehingga banyak para ahli hukum tata negara seperti Prof. Mahfud MD atau Prof. Fahri itu berpendapat bahwa ada satu hal yang sangat dikritisi, bahwa putusan tersebut mengabulkan sebagian, hanya mengabulkan sebagian, yaitu membatalkan Dr. Soeharto sebagai hakim ketua MK, namun di sisi lain Anwar Usman tidak diberi kesempatan untuk menduduki jabatan ketua MK kembali, ketua hakim MK kembali. Jadi itulah yang menjadi dasar dari persoalan ini, dan akan diulas kembali, akan dilengkapi atau diulas oleh teman-teman kami, berpendapat tentang adanya hal keanehan dalam putusan PT UN nomor 604 ini, sehingga teman-teman kami akan memberikan tanggapan-tanggapan lain yang akan dimulai dari teman kami yang pertama. Mungkin hanya itu, kita akan ulas lebih jauh nanti melalui debat, dengan melihat substansi dan memaparkan substansi dari persoalan tersebut. Sekian dan banyak terima kasih. Jumpa lagi di channel Rumah Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kontra akan membacakan mengenai pendapat tentang kasus pemberhentian Anwar Usman sebagai Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi. Ferry mengatakan, pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan amanat dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hal itu juga terkait sanksi pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman, yang kemudian ditindaklanjuti melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Intervensi melalui putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan upaya mengembalikan marwah Anwar Usman dan menggagalkan proses pencalonan Suhartoyo menjadi ketua. Kejanggalan lain dalam putusan PT UN menurut Ferry adalah meski Anwar putusan PT UN Jakarta membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengangkatan Suhartoyo sebagai pimpinan, tetapi di sisi lain
putusan itu tidak mengabulkan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, putusan ini juga mengatakan tidak mengabulkan upaya mengembalikan posisi ketua dari Anwar Usman. Jadi Anwar Usman dikembalikan posisinya, marwahnya menggagalkan Soehartoyo, tetapi dia tidak boleh juga kembali menjadi ketua. Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan, tindakan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang menggugat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tentang pengangkatan Soehartoyo menjadi Ketua MK adalah hal memalukan. Menurut Fadli, Anwar harus menyadari bahwa seorang hakim konstitusi sudah berada pada level negarawan yang tidak lagi memburu jabatan, mempersoalkan jabatan ketua atas pelanggaran etik yang telah dia lakukan. Jadi ini bukan lagi soal kesalahan dalam proses administrasi, tapi ini pemburuan jabatan ketua MK oleh seorang pelanggaran etik yang penuh dengan nepotisme. Tindakan Anwar Usman yang menggugat putusan MK ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN adalah hal uang aneh. Anwar meminta agar pengangkatan Soehartoyo sebagai penerusnya dibatalkan. Padahal saat pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua, Anwar masih menjabat sebagai hakim konstitusi. Tentunya masih ada andilnya. Anwar juga pernah menyatakan bahwa jabatan adalah amanat Tuhan, dan justru Anwar memperlihatkan kehausannya terhadap jabatan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta yang mengabulkan sebagai gugatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman dianggap janggal. Putusan ini semakin aneh karena ini kan problematika etik yang diselesaikan di wilayah internal MK dan sudah diputuskan, kata pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari dalam keterangan tertulis. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang diterapkan di dalam putusan nomor 33-G-2021-PT-UN pada tanggal 16 November 2021 dalam perkara antara PT Hutomo Mandala Perkasa lawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok. Menimbang bahwa walaupun seluruh objek sengketa akuo merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, dan tergugat akuo merupakan badan dan atau pejabat tata usaha negara, sehingga termasuk sengketa tata usaha negara. Akan tetapi, majelis hakim menilai bahwa apabila sengketa akuo diadili, maka persoalan di antara para pihak belum tuntas. Oleh karena itu, untuk menuntaskan persoalan di antara para pihak, subjek dan objek dalam perkara akuo harus disesuaikan dengan fakta hukum yang ada. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya gugatan obskur label di mana pada keputusan MK nomor 4 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 hingga 2028 atau yang selanjutnya kita sebut dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/2023 yang diakibatkan oleh putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2/2023. Oleh karena itu, yang seharusnya menjadi objek gugatan dalam perkara akuo adalah putusan Majelis Kehormatan MK dengan nomor 2/2023. Namun sebaliknya, dalam gugatan kasus ini, penggugat justru menggugat keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November 2023 yang sama sekali tidak merugikan penggugat karena tidak memberhentikan penggugat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, gugatan penggugat akuo nyata telah salah objek. Demikian. Bahwa faktanya di dalam gugatan akuo, penggugat sama sekali tidak meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan ataupun menyatakan batal putusan Majelis Kehormatan MK nomor
2023, sehingga oleh karenanya putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2/2023 akan tetap berlaku mengikat dan berakibat hukum bagi penggugat. Sehingga keputusan Hakim PT UN Jakarta dalam memutus perkara ini terkesan bernuansa politis dan pesanan, di mana kita melihat dalam fundamental potensi Anwar Usman dalam gugatannya, semua faktanya tidak berdasar dan beralasan. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/2023 yang diakibatkan oleh putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2/2023, gugatan tidak jelas kabur menurut hukum obstruction liber, tidak menjelaskan secara rinci prosedur yang berlaku seperti apa dan bagian dari prosedur yang mana yang dilanggar, tidak meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan ataupun menyatakan batal putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2/2023, sehingga oleh karenanya putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2/2023 akan tetap berlaku mengikat dan berakibat hukum bagi Anwar Usman, sehingga MK menjadi rendakan dan kehilangan marwah dan terkesan memihak dalam meloloskan salah satu pasangan calon presiden dengan putusan 90 yang meloloskan keluarga dari Anwar Usman, dan akibat dari opini dan pendapat publik masyarakat pada umumnya telah berimplikasi buruk pada lembaga MK di mana tempat Anwar Usman menjadi hakim juga, dan menjadikan kerugian untuk diri Anwar Usman sendiri, sehingga objek gugatan tidak ada hubungan dengan pokok perkara. Mengingat pokok persengketaan yang sesungguhnya dipermasalahkan penggugat adalah pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya diangkat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/2023. Namun yang didudukan sebagai objek gugatan adalah keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pernyataan dari teman-teman di kelompok kontra, yaitu berarti Hakim Mahkamah Konstitusi harus mengulangi proses pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi dikarenakan Soeharto dibatalkan menjadi Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Sementara Anwar Usman pun juga tidak dikembalikan menjadi Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu yang jadi pertanyaan di sini adalah substansi dari sengketa ini sebenarnya apa? Jawabannya itu adalah pesanan dari para penjilat kekuasaan yang menggunakan instrumen ini. Maksudnya instrumen hukum menjadi pemuas kekuasaannya, sehingga prinsip restat berubah menjadi mastat atau negara kekuasaan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 sampai 2028, dan bukan putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2 tahun 2023, sehingga permohonan penundaan yang diminatkan oleh penggugat terhadap pelaksanaan objek gugatan adalah salah satu objek, sehingga tidak ada relevansinya serta tidak ada urgensi yang mendesak sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak kekosongan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau vacuum of power. Hal ini disebabkan karena objek gugatan yang merupakan penetapan peresmian atas pengangkatan Bapak Dr. Soehartoyo SH MH sebagai Ketua Mahkamah. Akibat dikabulkannya permohonan penundaan, maka akan ditunda perlakuannya. Sementara di sisi lain, Bapak Prof. Dr. Anwar Usman SH MH juga tidak dapat serta
mereka kembali menduduki jabatan Ketua Mahkamah karena terganjal keputusan Majelis Kehormatan MK nomor 2 tahun 2023 yang memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan secara mutandis juga mencabut keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 yang merupakan dasar pengangkatan penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, di mana keputusan tersebut bersifat final dan mengikat serta tidak pernah dibatalkan. Objek gugatan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Objek gugatan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pemberhentian Anwar Usman sebagai Hakim Ketua merupakan tindakan MK yang merupakan pengadilan etik yang tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan manapun kecuali pengadilan itu sendiri, sehingga keraguan Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua merupakan hal yang tidak dapat dilakukan gugatan, sebab pada intinya atau permulaan dari sengketa adalah putusan MK, lalu kemudian dialihkan objek sengketa adalah putusan MK yang ininya hanya mengangkat Dr. Sutoyo sebagai ketua MK yang tidak ada hubungan kerugian pada Anwar Usman. Gugatan salah subjek error in persona, bahwa gugatan ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 sampai 2028. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 yang diakibatkan oleh putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2 tahun 2023, gugatan tidak jelas atau kabur menurut hukum, obskur libel, tidak menjelaskan secara rinci prosedur yang berlaku seperti apa dan bagian dari prosedur yang mana yang dilanggar, tidak meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan ataupun menyatakan batal putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2 tahun 2023, sehingga oleh karenanya putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2 tahun 2023 akan tetap berlaku mengikat dan berakibat hukum bagi Anwar Usman. Pemberhentian Hakim Konstitusi sebelum masa jabatannya berakhir diatur dengan ketat oleh peraturan yang berlaku. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait proses pemberhentian Hakim Konstitusi. Alasan pemberhentian Hakim Konstitusi dapat terjadi karena beberapa alasan tertentu. Beberapa di antaranya meliputi mengundurkan diri. Hakim Konstitusi dapat mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Sakit berkepanjangan. Jika seorang hakim mengalami sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, pemberhentian dapat dilakukan dengan bukti surat keterangan dokter. Pemberhentian tidak dengan hormat. Hakim Konstitusi juga dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan tertentu yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi UUMK. 1. Proses formal. Pemberhentian Hakim Konstitusi harus mengikuti prosedur formal yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum pemberhentian dilakukan, surat permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi harus diajukan ke Presiden. Jadi, pemberhentian Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan setelah adanya surat permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. 2. Kriteria pemberhentian tidak dengan hormat. Ada beberapa kriteria yang dapat menyebabkan pemberhentian Hakim Konstitusi dengan hormat, antara lain terjerat pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan sebagai tugas dan kewajiban selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah,